memberikan bantuan yang diperlukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, termasuk perorangan dalam rangka ekspor. Bantuan yang diberikan yaitu dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, maupun asuransi ekspor guna pengembangan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa atau usaha lain yang menunjang ekspor. Tugas yang kedua, menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan secara komersial, yang sulit dilakukan dan dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan. Tugas yang ketiga adalah dan membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan lainnya dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan penting dan pengembangan ekonomi Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, LPEI turut serta dalam sistem pembayaran nasional dan internasional yang menerapkan prinsip. Yang pertama adalah tata kelola perusahaan yang baik, yaitu mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Yang kedua adalah prinsip penerapan manajemen risiko, yaitu mencakup pemenuhan kecukupan modal minimum, pengawasan aktif, dan pemenuhan disiplin pasar terhadap risiko yang melekat. Yang ketiga adalah prinsip mengenal nasabah, paling sedikit mencakup kebijakan, prosedur identifikasi nasabah, pemantauan transaksi nasabah, dan manajemen risiko. Serta dapat melakukan penugasan khusus dari pemerintah untuk mendukung program ekspor nasional atas biaya pemerintah. Untuk membiayai kegiatannya, LPEI dapat memperoleh dana dari yang pertama yaitu adalah penerbitan surat berharga, yang kedua adalah pinjaman jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang bersumber dari perusahaan asing, lembaga multilateral, bank, serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dalam maupun luar negeri. Yang ketiga itu adalah hibah. Dasar hukum lembaga pembiayaan ekspor adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor yang diperjelas dengan regulasi sebagai berikut. Yang pertama adalah Peraturan Menkyu Nomor 143 PMK 010 Tahun 2009 tentang prinsip mengenal nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Yang kedua adalah Peraturan Menkyu Nomor 142 PMK 010 Tahun 2009 tentang manajemen risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Yang ketiga adalah Peraturan Menkyu Nomor 141 PMK 010 Tahun 2009 tentang prinsip tata kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor. Yang keempat adalah Peraturan Menkyu Nomor 140 PMK 010 Tahun 2009 tentang pembinaan dan pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Yang kelima adalah Peraturan Menkyu Nomor 139 PMK 06 Tahun 2009 tentang tata cara penyusunan, penyampaian, dan pengubahan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Yang keenam adalah Peraturan Menkyu Nomor 106 PMK 06 Tahun 2009 tentang tata cara penyusunan, pengangkatan, dan pemerhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Yang ketujuh adalah Peraturan Ketua BPPAM LK Nomor per 02 atau BL 2011 tentang pedoman pemeriksaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Berpijak pada ide bahwa ekspor memiliki peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan merujuk pada keberadaan lembaga atau institusi khusus untuk pembiayaan ekspor di negara, maka pada tahun 1999, pemerintah mendirikan PT Bank Ekspor Indonesia atau BI. Mengingat begitu pentingnya keberadaan lembaga ini, proses pendiriannya pun melibatkan berbagai instansi dan lembaga pemerintah seperti Departemen Keuangan, Perindustrian, dan Perdagangan.
Selain itu, ia juga melibatkan kantor Menko Ekuin, Bappenas, Bank Indonesia, dan mendapat bantuan penuh dari Ekspor-Impor Bank of Japan atau JKIM. Dari sudut pandang strategis dan situasional saat itu, BI sangat diperlukan dalam mendukung usaha pengembangan ekspor nasional, salah satunya dalam bentuk melanjutkan tugas developmental Bank Indonesia dalam mendukung pembiayaan ekspor seperti penyediaan kredit likuiditas ekspor. Selanjutnya, tugas-tugas itu tidak lagi dapat dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai konsekuensi dari ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang baru. BI didirikan sebagai badan usaha milik negara berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 37 Tahun 1999 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) di bidang perbankan. BI sejak awal memang berdasarkan undang-undang tersendiri. Beroperasinya BI dengan status hukum bank umum tidak lain dimaksudkan hanya untuk mempercepat terlaksananya fungsi tersebut sebelum diajukan dan disetujui oleh RUU tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Seiring dengan proses pengajuan dan pengesahan RUU Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dalam batas-batas keberadaannya, BI pun mulai menjalankan fungsi-fungsi sebuah lembaga pembiayaan ekspor layaknya ECA atau Exim Bank. Tujuan dari pemberian pembiayaan ekspor nasional ini adalah untuk mempercepat laju pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis serta menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional.